Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wal akhirah. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya hormati Ustadz Denis Setiawan, Fidhullah, dan teman-teman semua, Ustadzah sekalian. Pada pertemuan pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian Ulumul Quran Kelas 101 dengan pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Ya, insya Allah dalam 1 jam ke depan dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Diingatkan untuk para peserta sekalian bahwa untuk memperhatikan adab-adab dalam mengikuti majelis online dan mempersiapkan catatan untuk mencatat yang perlu, yang penting. Ya, insya Allah. Pada Ustadz Denis Setiawan, jika sudah siap dipersilakan. Tafadhol masykur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita masih bisa diberikan nikmat keimanan. Kemudian mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan bagi mungkin teman-teman sekalian ada yang berhalangan atau sedang diuji sehingga tidak bisa memiliki kesempatan untuk ikut di sesi pagi ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dimudahkan oleh Allah dan tidak lupa pula ya, mari kita ikhlaskan niat sebelum kita mulai belajar dan mengambil istifadah dari beberapa pelajaran yang akan kita sedikit urai, yaitu berkaitan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Jadi ini sesi yang keempat ya, sesi yang keempat dari rangkaian kita di Ulumul Quran Kelas 101. Yang terakhir ya, kita di pekan lalu sudah selesai di pembahasan wahyu ya. Dan ini mungkin teman-teman sekalian bertanya-tanya ya, kenapa nggak nuzulul Quran dulu atau asbabun nuzul dulu baru Makkiyah dan Madaniyah. Ya memang sebenarnya kalau diurut ya harusnya mungkin seperti itu ya, karena kan turun dulu baru di mana dia turunnya atau kapan dia turunnya ya, karena kan kemarin kita sudah belajar tentang wahyu. Ya tapi memang kalau dilihat dari sisi materi ya, kita perlu memahami ini lebih awal sehingga kita nanti di pekan depan insya Allah di tanggal 10 ketika memasuki materi tentang nuzulul Quran atau asbabun nuzul, apalagi urutan ayat dan surat yang ini akan mungkin banyak tabel ya disajikannya mungkin ya. Kita harus memahami apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Dan Makkiyah dan Madaniyah atau ilmu Makki wal Madani ini salah satu ilmu yang menjadi perhatian besar para ulama yang memang bergelut di bidang tafsir ya, karena di antara syarat mufassir itu seorang mufassir harus tahu ya tentang ilmu ini, apakah surat atau ayat ini tergolong Makkiyah atau tergolong Madaniyah. Adapun ketika seorang mufassir itu tidak paham ya di apakah surat ini tergolong Makkiyah atau Madaniyah, maka nanti bisa terjadi kerancuan atau kesulitan ketika menafsirkan satu ayat atau mengambil ibroh dari satu surat secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu mengapa di pertemuan yang keempat ini kita dahulukan pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Dan ini materi yang sebenarnya ringan ya.
Cuman teman-teman bisa lihat ya beberapa referensi yang saya attach di Google Classroom yang di sana menunjukkan bahwa banyak sekali ya di antara referensi kontemporer ya, karena itu rata-rata tulisan-tulisan ulama belakangan yang di sana memuat juga sebenarnya salah satunya referensi yang nomor 6 ya. Kalau teman-teman buka referensi nomor 6 ya, Al-Makki wal Madani fil Quran eh, fil Qur'anil Karim, maka di sana didapati tarikh bahkan ya, kayak pertemuan satu lagi ya, sejarah ilmu Makki wal Madani. Tapi itu nggak kita bahas di kesempatan sekarang. Nah, indikator pemahaman ya di dars keempat ini lagi-lagi kita batasi 3 ya, karena ya itu sesuai dengan jumlah soal yang biasa dikerjakan teman-teman sebagai bentuk post test saja. Yaitu nanti selepas kelas ini teman-teman sekalian itu Ustadz, Ustadzah bisa menyebutkan pola-pola ya atau dawabit dari ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Kemudian yang kedua nanti juga Ustadz dan Ustadzah sekalian ini bisa menyebutkan ya minimal contoh ayat gitu ya. Kalau ditanya makiyah itu yang kayak gimana atau ayat apa saja itu bisa menyebutkan atau memberi contoh meskipun tidak secara detail ya karena ini kan baru eee, kelas 101 ya. Kemudian yang ketiga, nanti peserta bisa menggali hikmah ya kenapa para ulama bahkan jangankan para ulama yaitu para sahabat ya, mulai nanti Umar bin Khattab, ya Ali, Ibnu Mas'ud itu sangat perhatian. Jadi sangat aware kalau ada ayat dibacakan tuh langsung logika mereka berjalan atau pemahaman mereka itu berjalan, ini ayat di mana? Ini turun kepada siapa? Ini isinya apa gitu. Jadi memang begitulah respon cepat ya dari para sahabat ketika mendapati surat ya apalagi yang memang belum pernah mereka dengar atau didengar oleh sebagian sahabat yang lain namun baru didengar oleh sahabat Nabi yang lainnya. Ya, dari sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nanti ruang lingkup yang akan kita bahas ya mulai dari pengertian ya seperti biasa ya untuk memahami di bagian awal. Nanti bagaimana para ulama menentukan makiyah dan madaniyah itu sendiri dan nanti memang ada 2 metode ya menentukan makiyah madaniyah ini by riwayat ya. Jadi menggunakan riwayat atau kias atau analogi ijtihad. Ya, jadi dilihat ciri-cirinya kemudian nanti oh ini kira-kira bukan kira-kira sih, maksudnya ini menggambarkan surat-surat makiyah, ini menggambarkan surat-surat madaniyah. Entah kapan ya, mungkin kita dulu waktu belajar agama ya, misalnya di sekolah umum ya, yang misalnya terbatas gitu, atau mungkin yang pernah mondok, sesimpel makiyah itu yang surat-surat misalnya surat-surat pendek gitu kan ya. Kemudian kalau yang panjang-panjang madaniyah gitu. Kadang kita masih apa namanya terbetik di benak kita dulu waktu kita belajar agama ya di bangku sekolah. Nah, kemudian nanti kita lihat keistimewaan dari makiyah dan madaniyah yang mereka atau dua model ini memang memiliki keistimewaan atau faidah yang berbeda. Kita masuk materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian makiyah dan madaniyah. Dari situ ada kotak di atas, itu diambil dari Hidayatul Mannan, syarah Al-Bidayah fi Ulumil Quran ya, referensi nomor 2. Jadi ini kalau boleh dihafal, boleh lah. Jadi ad-dhabitul awal al-makki ma nazala qabla al-hijrati walau bi ghairi Makkah. Jadi ini langsung, ini sebenarnya langsung tarjih ya, langsung kita ambil yang ini karena nanti setelah ini kita coba lihat ada perbedaan para ulama dalam menentukan makiyah. Tapi yang lebih tepat dan lebih pas memang untuk mendefinisikan makiyah madaniyah itu dilihat dari sisi waktu ya. Jadi makiyah itu adalah surat yang turun sebelum hijrah. Ya, karena nanti kalau sudah hijrah namanya surat-surat atau tergolong ayat surat tersebut sebagai madaniyah. Jadi surat atau ayat yang turun sebelum hijrah ya meskipun turunnya di luar Mekah ya
Berarti di Madinah misalnya gitu ya. Tapi memang sebelum hijrah, atau jangan di Madinah, mungkin di luar Mekah lah. Maka itu disamakan surat-surat Makkiyah. Nah, adapun ad-dhabitu tsani al-madani ma nazala ba'dal hijrati walau bi ghairil Madinah. Jadi surat atau ayat yang turun setelah hijrah, jadi dilihatnya adalah ya kalau kita buat garis timeline, yaitu batasnya itu adalah ketika Rasulullah hijrah atau belum. Ketika Rasulullah sudah hijrah, maka itu tergolong Madaniyah. Meskipun waktu Nabi hijrah ke Madinah, kadangkala beliau keluar dari Madinah untuk berperang atau untuk ke Mekah. Ya, meskipun nanti turunnya di luar Madinah, maka masuk Madaniyah. Karena yang dilihat adalah eh, turunnya setelah hijrah atau sebelum hijrah. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini dipahami dan diambil definisi yang paling mudah. Ya, seperti itu. Nah, memang ada ya pendapat yang lain ada. Jadi dalam menentukan Makkiyah Madaniyah ini ada kurang lebih 3 ya yang kita dapati dari referensi-referensi yang bisa Ustadz-ustadzah sekalian baca. Yaitu ada yang mengkategorikannya berdasarkan tempat turunnya, ya, berdasarkan tempat turunnya ayat. Jadi kalau turunnya di Makkah, maka Makkiyah. Kalau turunnya di Madinah, maka Madaniyah. Nah, kalau turunnya di Tabuk, kalau turunnya di Baitul Maqdis, kalau turunnya di selain Mekah Madaniyah, apakah menjadi nama kategori sendiri? Nah, ini kelemahannya. Ya, jadi kalau dilihat dari turun, hanya dibatasi Mekah Madinah saja, Nabi ya mengalami fase atau turunnya ayat itu nggak di Mekah, nggak di Madinah, atau lagi di tengah-tengah, lagi di perjalanan, ya, lagi di perjalanan antara Mekah dan Madinah. Maka ini gimana? Ya, makanya balik lagi. Oh, dilihat aja misalnya di tengah-tengah Makkah atau Madinah tadi itu sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Nah, jadi dibalikin ke pendapat yang terkuat tadi ya. Ya, jadi kalau setelah hijrah ya berarti Madaniyah meskipun udah di luar Madinah turunnya. Atau kalau misalnya sebelum hijrah maka jadi Makkiyah. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya ada sisi kelemahan di model pertama. Nah, yang kedua, nah ini yang tadi kita bahas ya, kita lewat saja. Jadi ini yang boleh dikatakan lebih kuat dan banyak diambil oleh para ulama ya, di dalam mengkategorikan Makkiyah dan Madaniyah. Nah, yang ketiga, itu juga salah satu caranya adalah dilihat khitobnya atau dari satu ayat itu yang diseru siapa? Itu orang-orang beriman atau manusia secara umum atau dalam hal ini orang-orang kafir ya. Maka kalau ya ayuhan nas gitu ya, khitobnya memanggil manusia atau umum, ya termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir, maka itu makiyah. Adapun ya ayyuhalladzina amanu berarti kan sudah beriman ya di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka itu digolongkan tergolong dalam kategori madaniyah. Nah, tapi ini juga susah karena nggak semua ayat diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Ya ayat-ayat ya hanya sedikit bahkan ya yang dibuka ayat tersebut dengan khitab ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas. Jadi sedikit sulit ya, sedikit sulit. Ya bahkan ada surat-surat Madaniyah yang dibuka dengan ya ayuhan nas. Nah, jadi kontradik ya. Jadi kontradiksi. Jadi surat misalnya di surat Al-Baqarah, di situ kan ada juga ya ayuhan nas. Padahal Al-Baqarah itu mayoritasnya adalah dia Madaniyah. Ya, Madaniyah. Bahkan kalau ditinjau dari sisi satu surat dibundel dalam satu surat Al-Baqarah masuknya Madaniyah ya. Meskipun di dalamnya misalnya di ayat Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya ayuhan nas, ya Al-Baqarah di 160-an itu ada ya ayuhan nas gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau kebalik ya misalnya di surat Al-Hajj itu surat Makkiyah ya. Tapi di dalamnya ada ya ayyuhalladzina amanu gitu kan. Irka'u asjudu.
ya wa'budu rabbakum ya rabb ya wa'budu rabbakum. Jadi di situ ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sedikit tricky kalau kita mengambil cara atau penentuannya model seperti ini. Ya, mudahan dipahami, kita lanjut. Nah, mengapa sebenarnya di sini kita lihat ya apa namanya ada perbedaan ya. Ya kan kalau kadang suka bingung ya kalau kita misalnya melihat di Al-Qur'an ya, diterjemah biasanya setelah nama surat tuh suka dilabeli dengan oh ini makkiyah gitu. Tapi kita buka cetakan Al-Qur'an yang lain maksudnya terjemah gitu ya. Itu dilabeli dengan yang lain. Ya itu wajar karena memang dari apa namanya dari apa namanya, dari awalnya saja memang penentuannya saja sudah beda ya. Dilihat dari tadi ya, 3 titik, ada yang pakai tempat, acuannya tempat, ada acuannya waktu, ada acuannya khitab, itu panggilan, ya ayuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian lebih dari itu, memang ketika menentukannya, ini di level apa? Di level suratkah? Kita menentukan ini surat madaniyah, meskipun di dalamnya ada 1 atau 2, 3 ayat yang makkiyah gitu. Nah, ini jadi di pembobotan. Maksudnya pembobotan itu lebih banyak mana mayoritasnya di surat itu makkiyahnya atau madaniyahnya. Maka yang menang madaniyah ya diambil surat ini madaniyah gitu ya. Sambil di notes gitu ya, diberi catatan bahwa misalnya katakan surat A dia madaniyah kecuali ayat ini ayat ini adalah makkiyah. Tapi tetap aja hitungannya madaniyah. Nah, itu bisa jadi apa namanya sumber perbedaan antara makkiyah madaniyah ini. Nah, kurang lebih ada 4. Jadi pertama, surat ini makkiyah atau ayat ini makkiyah madaniyah itu nggak ada, bukan dari Nabi ya. Maksudnya bukan dari Nabi dalam arti Nabi nggak bilang atau ada teks hadis gitu ya yang apa namanya sharih gitu langsung menjelaskan surat ini makkiyah, surat ini madaniyah karena istilah makki madani pun belakangan ya belakangan meskipun dari dalam tataran praktis di masa sahabat radhiyallahu anhum ajmain ya mereka udah ada di benak para sahabat oh ayat ini di Mekah gitu ya atau mereka menggolongkan tanpa sadar gitu mereka para sahabat menggolongkan tanpa sadar ya. Jadi bahasanya itu terlihat kayak gini, misalnya ketika itu Ibnu Mas'ud ya, kan pernah saya sampaikan juga, eee, kata Ibnu Mas'ud, "Wallahi alladzi la ilaha ghairuh." Jadi demi Allah yang tidak ada ilah, kecuali hanya Dia. Tidaklah satu surat turun ya dari kitab Allah kecuali wa ana a'lamu ya aina nuzilat. Aku tahu di mana ayat ini diturunkan dan di mana dan tentang apa ya ayat ini turun ya dan aku tahu ya kepada siapa ayat ini turun. Jadi udah apa namanya udah di state dulu gitu. Jadi kalau ada ayat turun pasti saya tahu di mananya ya kemudian tentang apanya dan kepada siapa ayat ini turun dan seandainya aku menemukan ada seorang yang lebih tahu dariku ya dan aku bisa menemui dia dengan menunggangi kuda maka aku akan temui dia. Jadi ini menunjukkan semangat para sahabat ya. Rasa ingin tahu dan itu menjadi habit ya dari mereka. Begitu juga Umar ya, Umar bin Khattab dengan redaksi yang kurang lebih mirip gitu ya yang menunjukkan bahwa, mereka tuh punya perhatian penting, ya. Tapi sekali lagi ya, kita nggak tahu apa, jika kita tidak tahu ini makkiyah atau madaniyah itu nggak dosa, ya. Jadi tidak ada kewajiban ya, bagi kita untuk kita harus tahu ini makkiyah atau madaniyah. Tapi bisa jadi wajib bagi sebagian kalangan semisal mufassir. Kalau ustadz-ustadzah mau berkecimpung detail ya di bidang ini, bisa jadi wajib untuk tahu makkiyah madaniyah. Nanti di akhir mudahan saya sempat contohkan kenapa ini penting ya makkiyah madaniyah. Karena eh, boleh dibilang nggak mungkin ya para ahli tafsir itu nggak tahu makkiyah madaniyah.
pasti akan terjadi kesalahan ya, atau boleh dibilang error lah ketika nanti menafsirkan kalau tidak paham di bab ini. Karena ini maka jadi ilmu yang tersendiri yang ilmunya cukup apa namanya, kalau dikuantifikasi itu cukup tebal buku-bukunya ya, sebagai bagian dari ulumul Quran. Nah, sekali lagi jadi tidak ada dalil yang Nabi langsung gitu, ini makiyah, ini madaniyah. Meskipun Nabi menentukan taruh ayat ini di surat ini, apa setelah ayat ini dan setelah ayat ini. Taruh surat ini sebelum ayat ini, setelah surat ini gitu ya. Jadi itu saja ya dalam pengurutan. Tapi istilah maki madani ini dalam bentuk apa namanya, membantu ya, membantu para ulama, para sahabat, tabi'in, dan ke bawah, para ulama ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan dalam menentukan acuan makiyah tadi ya, yang ada 3. Jadi itu yang bikin beda ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan asbabun nuzul. Nah, salah satunya cara juga adalah nanti ya di pertemuan ke-6 kita akan bahas asbabun nuzul ya, dari satu ayat dan surat yang terlihat beda ya. Jadi nanti ini juga tricky juga. Jadi misalnya sahabat bilang, kata jangan di pembahasan ini aja, pembahasan ayat yang pertama turun aja itu kita bisa ketemukan hadis yang seolah dalam tanda kutip bertentangan. Satu bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, satu lagi sahabat seolah-olah di redaksinya yang pertama turun itu ya ayyuhalladzi ya ayyuhal mudatstsir gitu. Dan tidak ada surat ayat pun yang turun sebelum itu. Nah, ini dari kalau kita bandingkan teks dengan teks, yang satu bilang Iqra, yang satu bilang ya ayyuhal mudatstsir, terlihat kontradik. Tapi kita harus lihat latar belakangnya dan dikaji dari sisi hadis tersebut ya. Jadi salah satu penentuan asbabun nuzul itu kan dari riwayat-riwayat para sahabat. Nah, jadi menggabungkannya ya salah satu caranya yang mengatakan Anda lupa ya sahabatnya itu siapa yang mengatakan ya ayyuhal mudatstsir, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan mendatang. Yaitu ya karena memang beliau dengarnya yang pertama turun bagi dia ya ayyuhal mudatstsir, padahal beliau belum sempat dengar ayat sebelumnya ya, ternyata ada yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Atau yang kedua cara menjamaknya lagi adalah ya kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu adalah turun sebagai bentuk kenabiannya Nabi ya. Adapun yang dimaksud sahabat dengan ya ayyuhal mudatstsir itu adalah ya turun ayat tersebut sebagai apa namanya, penentuan atau diutusnya disahkannya Nabi sebagai rasul. Karena itu dengan ayat dengan ayat yang berbeda ya. Kenabian dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kerasulan itu dengan ya ayyuhal mudatstsir. Ya, jadi banyaklah cara menggabungkan yang hadis-hadis tentang asbabun nuzul yang terkesan dia kontradiksi ya, padahal enggak gitu, padahal enggak. Ya namanya gini, kalau misalnya kita inilah apa jadi mahasiswa kemudian ada dosen. Dosen pertemuan kemarin bilangnya itu teori ini begini begini begini. Besoknya dia nggak masuk, kemudian mahasiswa yang lain dia masuk kelas yang pertemuan ketiga, kemudian dia dengar dosen dengan pembahasan yang sama, kemudian dia bilang, apa namanya, dia sampaikan ke temannya yang lain, ya bahwa dosen nggak bilangnya begini-begini. Saya pertama kali dengar dosen ngomong begini, padahal dia baru masuk pertemuan ketiga. Ya dia nggak ngeh ada pertemuan pertama yang dosennya itu bilang berkata yang lain gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Karena perjumpaan sahabat dengan sahabat yang lain itu nggak selalu bareng ya, 24 jam, 24 jam, 7 hari 24 jam gitu. Enggak, jadi berbeda-beda. Jadi relatif, makanya harus diteliti lagi. Nah, ini yang jadi ujungnya adalah di makiyah madaniyahnya bisa jadi beda. Kemudian yang keempat, bersandar pada riwayat yang lemah, padahal ada hadis yang sahih. Maka ini di sisi apa namanya, penentuannya ya, di mana sumber kita mengambil apakah makiyah dan madaniyah. Dan poin yang keempat ini berarti penentuan makiyah madaniyahnya itu memang based on riwayat. Karena ada cara yang lain, itu dengan analogi atau kias. Dan itu juga bisa kita gabung. Nah, kita lanjut.
di part perhatian ulama terhadap Makkiyah dan Madaniyah. Jadi saking detailnya, jadi nggak sesimpel Makkiyah Madaniyah gitu. Kemudian kita batasi Makkiyah itu adalah yang tadi ya kita ambil yang turun sebelum hijrah, Madaniyah itu yang sesudah hijrah. Nggak sesimpel itu ya, tidak sesimpel itu kalau didetailkan ya, semisal Abu Al-Qas Hasan bin Muhammad Al-Habib An-Naisiburi itu sampai notes dia ada 24 ya. Jadi cabangnya dari ilmu Maki dan Madani ini sampai 24 percabangan. Yang kurang lebih ya Ana ambil sebagiannya saja ya. Jadi tadi tidak sesimpel Makiyah itu sebelum hijrah, Madaniyah sesudah hijrah, tapi pembahasannya itu detail di ayat dan surat yang turun misalnya di Mekah ya, atau Madinah, atau yang diperdebatkan. Ini dari sisi jumlah saja ya. Ya, ini juga menarik, nanti saya tunjukkan tabel, ada beberapa pendapat dalam hal ini. Tapi yang kita ambil ya kalau di Hidayatul Mannan, Makiyah. Jadi ngitungnya begini, Madaniyahnya 20 fix gitu ya, 20 surat. Kemudian yang fix diperselisihkan, jadi fixnya itu diperselisihkan. Ini ada 12. Ini udah susah gitu ya. Memang ada 12. Nah, sisanya berarti itu yang fix Makiyah. Jadi banyakkan Makiyah ya, 82 surat. Benar kan? Itu 2, 2, 4. Kemudian 114, betul kan ya? 10, 11, 114 surat. Jadi material balan sama tuh ya. Jadi 82, 20, 12. Nah, kemudian ya itu dari sisi jumlah dulu, dari sisi jumlah meskipun ada banyak catatan di situ. Kemudian yang kedua, ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah, tadi sempat disinggung ya. Jadi overall satu surat Madaniyah, tapi misalnya ada tapinya ya. Misalnya sebagian ayat ya misalnya di surat Al-Anfal ini ya, di surat Al-Anfal. Nah, ini ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Nah, contohnya ini di surat Al-Anfal ya. Jadi ceritanya surat Al-Anfal itu ada atau digolongkan sebagai surat Madaniyah. Tapi ada kecualinya. Nah, kayak gini-gini kan detail ya. Maksudnya nggak sesimpel Al-Anfal adalah surat Madaniyah. Udah dipukul rata dari ayat awal sampai akhir. Tapi enggak. Jadi mereka atau para ulama yang menekuni di bidang ini sampai detail. Oh, kecuali ayat 30 ya, ayat 30 dan ayat 60 ya, sampai sedetail itu. Ya, sampai sedetail itu, dan ini berdasarkan riwayat ya, berdasarkan riwayat. Jadi ayat 30, ayat 60 ini ayat Makkiyah. Oh, berarti turunnya sebelum Rasulullah hijrah. Seperti itu. Jadi diketahui dari riwayat jika memang ada ya, jika memang ada. Maka ini yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kan turunnya tidak urut ya, sebagaimana yang kita dapati di mushaf ya, dengan hikmah-hikmah yang ada. Jadi terpencar-pencar meskipun nanti dia gabungkan disatukan. Nah, ini makanya bisa terjadi ada ayat Makkiyah terselip di surat yang dinamakan atau dikategorikan Madaniyah. Begitu juga kebalikannya, ada ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Ya, makanya sedetail ini dan ini bisa ditemukan ya. Contoh-contohnya dalam buku-buku pembahasan ilmu Al-Makki wal Madani. Misalnya di surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 151 ya, ayat 151, 153, maka itu turun di Madinah ya. Padahal surat Al-An'am, surat Al-Hajj ini tergolong Makkiyah, tergolong Makkiyah. Nah, ini bisa dilihat nih, contohnya di Mabahis fi Ulumil Quran ya, di halaman 50-an lah kalau nggak salah ya. Jadi lihat ayatnya atau sambil cek di mushafnya ya. Dan itu berdasarkan lagi-lagi riwayat ya. Jadi kok bisa dikecualikan ya, karena ada riwayat. Oh, di ayat 30, 60 di Al-Anfal ini beda gitu ya. Meskipun sisanya ya, apalagi Al-Anfal itu Madaniyah jelas, karena di situ juga ada peperangan ya. Nah, kemudian
Ya, contoh yang lain, ada ayat-ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Jadi ayat-ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Berarti turunnya apa namanya, ketika ya kita dilihat lagi, dia turunnya sebelum hijrah atau sesudah hijrah. Cuman kenapa ada di apa namanya, dibuat kategori seperti ini ya, supaya jangan disangka surat Al-A'la ini surat yang turunnya di Madinah, kurang lebih seperti itu. Jadi, dan ini memang kebetulan ada riwayat yang mengindikasikan hal ini ya. Jadi contohnya surat Al-A'la itu kan dibawa sama Mus'ab bin Umair ya, dan Ibnu Ummi Maktum. Jadi orang pertama dari sahabat yang kan duluan ya ke Madinah, kemudian mereka mengajarkan surat Al-A'la gitu ya. Makanya ada terjadi ya apa namanya, ayat-ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah ini, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ada ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Makanya kebalikan. Ada ayat-ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Ini contohnya surat awal-awal sih, awal-awal surat Taubah. Jadi ketika itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar, ya Abu Bakar itu diminta oleh Rasulullah untuk memimpin haji sekitar tahun 9 Hijriah. Nah, kemudian ketika itu awal-awal surat Baroah atau Taubah itu turun. Ya. Kemudian Rasul akhirnya mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyusul Abu Bakar untuk menyampaikan bagian awal-awal surat Baroah ini ya kepada kaum musyrikin. Ya, kemudian ketika sampai yang kurang lebih isinya itu ya larangan bahwa orang musyrik itu ya tidak ada lagi orang musyrik yang boleh berhaji pada tahun itu, tahun 9 Hijriah. Jadi kayak ada kabar gitu kan. Jadi turun kemudian Ali nyusul Abu Bakar ke Mekah. Nah, ini contohnya. Jadi ya ini karena memang ada riwayat. Kalau nggak ada riwayat susah juga sih yang menentukan ini ada ayat yang dibawa Madinah ke Mekah gitu kan, kita taunya dari riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian sampai kayak ayat turunnya di malam atau siang, which is yang kalau siang hari lebih banyak ya. Siang hari lebih banyak meskipun ada ayat-ayat yang turun di malam hari ya. Semisal di surat Ali Imran ayat 190 ya. Itu diriwayatkan bahwa apa namanya, ayat itu diturun di malam hari. Kemudian surat Al-Fath ya, inna fatah ayat pertama tuh, inna fatahna laka fatham mubina. Maka itu turun di eh, di sepertiga malam terakhir. Ya, jadi ini dibahas ya dijabarkan oleh para ulama. Nah, kemudian ya ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin. Nah, ini ada dua contoh ya. Ada dua contoh kalau ayat yang tentang haditsul ifk ya, itu di surat An-Nur itu turun di musim musim dingin ya, ketika cerita tentang ibunda kita Aisyah. Adapun surat tentang kalalah ya di surat An-Nisa ya, itu tentang kalalah, maka itu turun di musim panas. Jadi ini benar-benar ini ya, apa, dicatat ya periodenya. Jadi memang ini apa namanya, membantu ya, sangat membantu dalam para ulama menentukan makiyah dan madaniyah ini. Kemudian ayat yang turun ketika bersafar atau bermukim. Ini kalau logiknya gimana nih? Pasti banyakan bermukim ya, karena ya safar, Nabi safar berperang keluar Mekah, keluar Madinah, tapi tentu nggak jarak apa nggak sering kan? Maksudnya porsinya lebih sedikit daripada ketika bermukim, baik bermukim di Mekah atau bermukim di Madinah. Maka ya ini contohnya saja ya, surat Al-Anfal ini di safarnya beliau ya, setelah pulang dari perang Badar ya, kemudian Taubah bahkan sedang safar. Makanya kalau di lihat atau penentuannya itu adalah tempat, rada sulit ya, ketika memang di luar Madinah, di luar Mekah, itu nanti masuknya kemana. Nah, intinya ini contoh-contoh poin-poin yang pembahasan ya, yang ada di pembahasan ilmu Makki dan Madani. Ya, ilmu Makki dan ilmu Madani.
Nah, ini contoh jumlah surat ya, jumlah surat Makkiyah Madani. Ya, misalnya ini ada 8 riwayat nih ya. Yang kita ambil dari awal nih tadi kita berbicara mengenai topik ini yang tadi apa namanya? Porsinya adalah 20, 82 al-mukhtalafu fih yang diperselisihkan 12 ini di al-itqan. Ya balik lagi, kita kan ingat-ingat pertemuan 1 ya. Al-itqan mentoknya di Al-Burhan. Ya, jadi apa namanya? Ini salah satu aja sih, salah satu riwayat dan model-modelnya ya, model-model yang ada dalam bentukan jumlah surat ini. Ini surat ya, surat. Jadi di total harus 114 nih ya. Angka-angka ini kalau di total 114. Kita ambil yang ketujuh ya, dan itu yang sering apa ya, dijadikan contoh atau yang dikuatkan oleh penulis Mabahis fi Ulumil Quran dan Hidayatul Mannan. Dua literatur yang kita pakai. Nah, suratnya apa saja? Ya, ini lihat di Hidayatul Mannan, Ad-Dhabitus Tsalits. Ya, As-Suwaru Al-Madaniyatu ya, itu ada 20 ya, ada 20. Surat Al-Baqarah. Ya, tentu ini berarti menentukan ini berdasarkan ini ya, mayoritas ya. Karena bisa jadi di dalamnya, di dalam ada ayat yang mungkin dia makiyah, mungkin dia makiyah. Ya, jadi jumlahnya berapa harus dicek. Jumlahnya berapa harus dicek dan yang mana. Dan itu perlu penelitian. Nah, ini yang memang sudah fix dalam artian memang ada apa namanya yang dikuatkan oleh tadi misalnya kita ambil dalam Al-Itqan ya. Seperti itu. Kemudian yang mukhtalafu fiha yang diperselisihkan, yang diperselisihkannya juga fix ada 12. Maka nanti sisanya al-dhabitul khamis yaitu as-suwarul makkiyah maduna dzalik. Jadi berapa? 82. Ya, jadi 82. Ini dari sisi jumlah ya, dari sisi jumlah. Nah, coba kita lihat polanya ya. Pola Makki dan Madani. Dan ini biasanya kita sudah dapat ya, gambarannya dulu ya ketika kita belajar pelajaran agama mungkin di sekolah. Kenapa ini penting kita mengetahui pola? Karena di antara cara penentuannya itu nggak cuma sama ya, sama'i atau an-naqli saja. Tidak hanya lewat riwayat. Oh, dari riwayatnya ini Makkiyah Madaniyah gitu kira-kira atau penukilan dari para sahabat. Nggak cuma itu, yaitu ada cara yang lain yaitu qiyas ya atau al-ijtihad ya, atau dengan cara istihad. Nah, untuk analogi istihad, kita harus tahu pola dan kita harus mengamati ayat demi ayat atau tema demi tema dalam satu surat. Nah, yang para ulama sampaikan ya di dalam buku-buku mereka ya untuk makiyah karena dia turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka tadi kitabnya adalah orang-orang kafir Quraisy, kemudian masih awal-awal butuh waktu 13 tahun ya Nabi berdakwah di sana, maka 13 tahun itu ya terjadi atau turun surat-surat yang berkaitan dengan akidah. Misalnya kita lihat di surat Juz Amma deh, Juz Amma itu makiyah tuh. Ya, Juz Amma mayoritas makiyah. Mayoritas makiyah terkait akidah karena mereka kan nggak percaya kematian, kebangkitan. Kalau sudah mati mereka nggak percaya bangkit lagi. Kemudian isinya itu ya, kalau kita belajar di Balagoh ya mungkin gaya bahasanya juga apa namanya keras, pendek-pendek, simple karena kalau kepanjangan keburu pergi nanti orang musyriknya gitu kan. Jadi pendek-pendek, keras, tegas gitu kan. Mendebat langsung, ngajak berpikir, bermainnya di rasio ya apa namanya rasional. Kemudian untuk lebih apa namanya kena lagi buat mereka disampaikan kisah-kisah dari umat Nabi dan umat-umat dulu yang diazab gitu kan. Kemudian ada kisah iblis dan Adam karena awal-awal ya terkait keimanan. Kemudian biasanya karena termasuk ijaz lugawi ya, nanti kita punya sesi khusus tentang kemujizatan Al-Qur'an dan kemarin juga disampaikan kan tentang Al-Qur'an itu kan mukjizat sampai akhir zaman karena ada tantangan itu diminta untuk membuat
satu surat nggak bisa kan, satu ayat juga nggak bisa gitu kan. Maka ada huruf-huruf muqatta'ah yang mereka bikin huruf muqatta'ah aja nggak bisa ya. Jadi tantangan ya, ada ta'jiz, ada perendahan kepada orang-orang musyrik ketika itu. Kecuali Al-Baqarah, Ali Imran karena dia madaniyah. Kemudian ada ayat-ayat sajdah, karena ini memang pokok akidah ya, bersujud. Mungkin yang kita punya ada sunnah di sana ketika melewati ayat sajdah, kita diminta untuk sujud ya. Kemudian ada lafaz kalla. Nah, kalla ini satu ungkapan yang keras ya untuk membantah. Kita hitung ada 33 dalam 15 surat. Nah, ini pola-pola yang bisa kita lihat. Ya ditambah ya ya tadi ya, tapi kurang kuat. Misalnya ya ayuhan nas itu umumnya makiyah gitu ya, umumnya makiyah. Nah, dari sini kalau kita lihat cirinya, polanya, kemudian nanti kita ketemu ayat, kemudian kita nggak ada riwayat menjelaskan ayat ini makiyah apa madaniyah, tidak ada indikasi, maka mau nggak mau kita bisa menggunakan pola ya, atau untuk mengkiaskan dan beristihad bahwa ayat ini makiyah. Karena apa alasannya? Karena berisi tentang keimanan pada hari akhir gitu. Maka boleh kita bilang seperti itu. Ya, sebagai analogi, dan ini dilakukan oleh para ulama. Adapun yang madaniyah ini mengandung hudud, ayatnya panjang-panjang biasanya. Dan mulai karena sudah established ya keimanan para sahabat di 10 tahun terakhir di Madinah, fase yang kedua, maka mulai ada kewajiban-kewajiban syariat, kemudian ada perang ya, dan di sana kita ketemu ya berdialog dengan orang-orang munafik ya, karena Islam ketika itu sudah kuat. Kemudian kita juga bertemu bergesekan dengan ahli kitab Yahudi dan Nasoro. Kan nanti panjang-panjang ya, kemudian penjelasannya itu detail, banyak perumpamaan-perumpamaan di surat-surat atau ayat-ayat madaniyah. Jadi sekali lagi ada dua metode ya. Sekali lagi ada dua metode yang kita bisa lakukan. Apa keistimewaannya? Ya tadi, makiyah ini pendek-pendek. Ini juz amma itu makiyah umumnya. Berisi dengan tauhid, akidah, surga dan neraka, dan bagi para ustadz-ustadz sekalian, ini bisa disesuaikan ketika kita berdakwah ya. Berdakwahnya kita mau tema apa, ya kita coba hubungkan dengan maki madani. Ya kita berdakwah misalnya dalam pembahasan tentang teologi, kemudian membantah liberal, ateis, itu kita gunakan ayat-ayat yang makiyah. Adapun madaniyah ini kalau kajiannya atau ustadz-ustadz sekalian punya pembahasan fikih, nah itu cocok tuh di surat-surat atau ayat-ayat madaniyah. Kemudian tentang munafik ya, dan bahayanya, kemudian tentang interaksi umat muslim dengan ya ahli kitab. Dalam hal ini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi punya keistimewaan yang berbeda. Nah, faidahnya apa? Kita bisa mengetahui maki madani ini ya. Di antaranya kita bisa membedakan nasih dan mansuh. Nah, ini nasih dan mansuh, lagi kita ketemu istilah ini, nanti ada sesi khusus. Nasih ini, nasih adalah yang menghapus, mansuh itu yang dihapus. Jadi kalau kita nggak tahu maki madani, kita nggak bisa menentukan ayat ini sudah dinasakh dengan oleh ayat ini. Tahu dari mana? Karena kalau kita tahu maki madani, kita tahu mana ayat yang duluan datang, mana ayat yang belakangan. Ya pada satu tema yang sama. Pada satu tema yang sama. Kemudian nanti poin ini kita contohkan ya. Nanti Anda coba share. Kemudian yang kedua, mengetahui sejarah penetapan syariat Islam. Mungkin ini lebih cocoknya di Madaniyah ya. Kelihatan itu ya. Kapan mulai syariat sholat, zakat, puasa, itu kita punya timeline gitu, punya catatan timeline ketika kita tahu mana maki, mana madani gitu. Seenggaknya kalau nggak detail pun kita bisa bilang ini setelah hijrah, ini sebelum hijrah gitu kan. Kemudian memberikan keyakinan, kemantapan hati bahwa Al-Qur'an ini benar berasal dari Allah. Ya, karena nggak mungkin kalau ini berasal dari manusia, kok bisa gitu, misalnya katakanlah Nabi yang bikin gitu, katakanlah Nabi yang bikin Al-Qur'an ini, kok bisa Nabi itu menyebar ayat demi ayat tuh sedemikian bagus gitu. Ini pasnya di sini, ini turunnya di sini gitu. Itu kan kompleks.
Dan itu dan ada hikmah di balik itu. Maka kita semakin yakin bahwa ini bukan buatan manusia. Turunnya pun timingnya itu pada waktu yang tepatnya itu memang sudah diatur. Sehingga nanti dia masuk madani atau maki itu karena memang tauqifi ya, wahyu, masih bagian dari wahyu itu sendiri ya. Jadi maki madani berbicara tentang turunnya itu di timing yang mana itu kan datangnya dari Allah penentuannya. Kemudian mempermudah dalam menafsirkan Al-Qur'an, ya mempermudah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mungkin nanti kita lihat ya contohnya di sisa waktu ya, masih ada 15 menit. Kemudian nanti kita bisa mengambil pelajaran dari metode Al-Qur'an dalam berdakwah. Ya, jadi kita bisa nih jangankan berdakwah ya, di acara-acara seremonial saja ya, ketika eventnya tentang apa ya, maka biasanya kan suka dicocokin tuh bacanya surat ini gitu kan. Ya apalagi berdakwah. Ya dalam event tua saja kita kadang suka mencari yang pas. Apalagi berdakwah maka ini lebih harus kita pelajari ya. Ya jadi salah satu bagian andil dalam kepada seorang dai ya ketika ingin berdakwah mencocokkan mana materi yang harus disampaikan kepada mad'unya. Kemudian mengetahui sirah nabawiyah. Dan ini dilihat dari itu tadi membantu ya, cukup membantu ya ketika kita merunut perjalanan Nabi Muhammad SAW ya. Nah ini referensinya ya ada 7 ya. Sebelum kita tutup saya mau coba perlihatkan ya tadi ya. Teman-teman harusnya bisa buka juga ya. Saya coba share screen ya. Nah ini referensi yang ke-6 ya. Harusnya sudah terlihat ya. Yaitu ini cukup tebal ya, 74 ya, 74 tapi boleh bagus untuk dibaca. Al-Makki wal Madani fil Qur'anil Karim. Nah, nanti kalau saya belum sempat dan memang nggak saya masukin, sengaja nggak masukin di slide, itu ada di bagian bawah, itu contoh ya, contoh penerapan tadi ya, kaidah. Kenapa kita perlu mempelajari Makki dan Madani ini. Coba ya kita lihat di ini terlalu jauh. Kita ambil contoh yang awal saja. Nah, di halaman 136 ya, 136 ini adalah part kelima ya tentang ya fawaidu ma'rifatil makki wal madani. Faidah kita mengetahui makki dan madani bersama dengan contoh penerapannya. Kalau tadi kan di slide hanya poin ya. Nah, contohnya ini, misalnya apa kaidahnya atau faidahnya disebutkan. Faidah pertama mana ya? Nah, ini contohnya. Di halaman 136 ya. Jadi dengan kita mengetahui tadi kan di slide kan sempat disebutkan bahwa kita bisa menentukan nasikh dan mansukhnya nanti. Nasikh dan mansukhnya. Jadi ini poin pertama. Nah, contohnya misalnya di sini ada di surat An-Nahl ya, surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat ke 91 ya. Yaitu wala tanqusu, coba ya kita lihat. Saya udah siapin sih tadi ya. Ayat 91 ya. Jadi ini surat An-Nahl ceritanya ya, ayat 91. Jadi kita mau ngasih tahu bahwa kalau kita tahu Makki Madani, kita bisa tahu ayat ini dimansuh ayat ini udah dihapus atau belum, maksudnya dari sisi nasikh mansuhnya. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Jadi poin yang ingin digarisbawahi adalah ketika di sini Allah berfirman wala tanqudu al-aiman. Jadi janganlah kamu batalin sumpahmu ba'da tauqidiha
setelah apa namanya udah diucapkan ya, setelah sudah diucapkan. Nah, di sini ya, jadi ternyata ya di ayat An-Nahl tadi ayat 91 ini itu turun ya sebelum turun ayat kafaroh di surat Al-Maidah. Jadi kan ini larangan tentang nggak boleh membatalkan sumpah yang sudah diucapkan. Tapi itu memang turunnya sebelum ayat kafaroh sumpah surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah. Jadi awalnya dilarang gitu kan. Tapi awalnya itu kita nggak boleh membatalkan sumpah. Tapi ketika nanti ada di surat di Al-Maidah, ya Al-Maidah ayat berapa tuh anak kurang hafal? 89 ya. 89 tentang kafaroh. Maka boleh kita membatalkan sumpah namun dengan catatan ada kafaroh ya, ada kafaroh termasuk sumpah itu modelnya nazar gitu kan. Kalau sulit sekali nazarnya tidak bisa atau bahkan nazar yang harus kita batalkan ya mau nggak mau ya dibatalkan sehingga kita harus kafarah sumpah. Nah, jadi ini ya, jadi kita tahu bahwa ternyata di An-Nahl ini hukum larangan membatalkan sumpah itu setelah ba'da taukidihah, setelah memang kita sudah ucapkan itu dinasakh ya dengan surat Al-Maidah ini. Tahu aja dari mana ya? Karena datangnya turunnya belakangan ya, turunnya belakangan. Kemudian juga di kisah tentang sumpahnya Abu Bakar ya, Abu Bakar ketika beliau bersumpah nggak mau bantu lagi pembantunya ya, pembantunya. Karena itu pembantunya itu dia terlibat atau ikut menyebarkan fitnah tentang hadisul ifki-nya Aisyah. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu dituding berzina ya, fi amril ifki ya. Maka panasakhallahu dzalik ya, Allah menghapus hukumnya tersebut ya, dan boleh ya kan Abu Bakar bersumpah nggak akan bantu lagi ya dia karena ya udah menyakiti hati Nabi lah, maksudnya udah dibantu tapi malah ikut-ikutan menyebarkan fitnah kepada Aisyah anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Jadi di situ kan di surat apa nih? Kita lihat yang lebih jelas ya. Surat Al-Baqarah ya ayat 224 ya, yang intinya kurang lebih ya Abu Bakar nggak mau ya menolong lagi atau memberi bantuan ya untuk kehidupannya si pembantunya tadi tersebut. Ya, jadi wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Tapi ini juga sama ya, menasakh karena sudah tidak dilarang lagi karena sudah ada kafarah. Nah, itu contoh yang kedua. Nanti contoh yang faidah yang kedua misalnya al-isti'anatu bihi fi tafsiril Quran. Jadi dengan mengetahui Makki Madani membantu kita untuk menafsirkan Al-Qur'an. Nah, ini di sini ada contohnya itu disampaikan ya, faedah kedua ini ya, ketika misalnya ginilah. Ketika ada seorang pembaca misalnya dia baru baca banget surat Al-Kafirun sama terjemahnya gitu kan. Kemudian dia melewat baca lakum dinukum waliyadin gitu kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini orang buta sekali dengan Makki Madani. Ya, dan dia nggak tahu ini surat Al-Kafirun ini turunnya di mana ya, entah di Mekah atau Madinah. Ya maka orang tersebut memahami kan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Kenapa ada jihad gitu, langsung dia mikir kayak gitu. Kena syubhat misalnya. Berarti kan ayat ini ya anal muslimina ya ghairul mukallafin bil jihad. Kan berarti orang muslim nggak perlu berjihad, orang lakum dinukum waliyadin gitu kan. Nah, kan ini ceritanya dia nggak tahu soalnya. Ya karena nggak tahu ini ayat di Mekah atau Madaniyah. Makanya berpikir seperti itu. Padahal ya kita tahu ya kalau udah belajar an-surata innama ya nuzilat bi Makkah, diturunkan di Mekah. Padahal surat ini sebenarnya di Mekah, lakum dinukum waliyadin ini ketika sebelum hijrah. Jadi ya memang lakum dinukum waliyadin gitu. Maksudnya ya
jangan campur-campur kan. Salah satu asbab nuzulnya itu adalah kamu sehari nyembah Tuhan saya, nanti sehari saya nyembah Tuhan engkau, ya Muhammad gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas, jadi kalau kita tahu Maki Madani, kita menafsirkannya nggak salah. Karena kalau sebatas menafsirkan lakum dinukum waliyadin, ya iya kayak oh berarti orang muslim ini nggak wajib berjihad dong, orang lakum dinukum waliyadin gitu kan. Nah, tapi kalau tahu oh ini Makkah, oh ini beda, ini dulu memang waktu di fase Makkah lakum dinukum waliyadin, tapi pas di Madinah sih ada turun ayat-ayat jihad gitu. Walaisat dalilan ala ada masyru'iyyatil jihad. Jadi ayat ini bukan jadi dalil tidak disyariatkannya jihad. Ya, tidak disyariatkannya jihad. Ya, jadi banyak ya. Teman-teman bisa scroll ke bawah ya contoh-contoh faidahnya apa, contohnya gimana? Contohnya gimana? Nah, ini bagus ya. Memang ini tesis atau disertasi ya. Kalau kita lihat di atas. Nanti bisa teman-teman lihat. Barakallahu fiik. Jadi kurang lebih itu mudah-mudahan menambah semangat teman-teman semua di dalam lebih-lebih mempelajari ini ya, mempelajari tentang ulumul Quran secara umum dan di pembahasan Maki Madani. Saya kembalikan ke ini Zidan. Ustadz Ikhwannya berhalangan ya jadi moderator. Mudahan semoga istrinya cepat sembuh ya. Syafa'allah. Silakan Ustadz Zidan. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini atas materinya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Silakan. Dari saudara atau Ustaz Joni Anderson. Bismillah. Ustaz, kapan kaidah Makkiyah dan Madaniyah mulai dipopulerkan? Dan apakah ada suatu peristiwa penting sehingga kaidah ini ditetapkan? Gitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Jadi kapan mulai dipopulerkan? Saya screen yang tadi lagi ya. Nanti bisa di double check lagi di referensi tadi nomor ke-6. Jadi itu termasuk detail. Jadi kalau kapan dari sisi tadwin misalnya, maksudnya populer ini penulisan gitu ya. Penulisan maka bisa dilihat lagi di apa namanya pertemuan pertama ya tentang sejarah ulumul Quran itu sendiri. Ya, jadi marhalah taklif wa tadwin ini di halaman 63 ya, 63. Ya, inilah di sinilah dari Ad-Dhahhak beliau menulis Nuzulul Quran. Di situ sudah ada bibit-bibit Makkiyah Madani. Kalau memang dari sisi yang dipopuler sini maksudnya penulisan ya, di sekitar 104 Hijriah. Ini yang pertama nih ya. Ya, harus ini yang pertama. Tapi kalau dari sisi adanya ya ceritanya ini lagi. Ada juga di PDF ini di referensi nomor 6, yaitu di bagian awal sih, di bagian awal. Jadi ini poin 1 ya, Ibnu Mas'ud. Ini yang nomor 2 apa namanya? Nomor 3 ya. Ini indikasi-indikasi meskipun namanya belum Maki Madani tapi poinnya apa sih Maki Madani itu ya orang tuh tahu ayat ini turun di mana, ngomongin apa kepada siapa gitu kan. Jadi kan itu sebenarnya Maki Madani itu apa namanya key pointnya. Jadi peristiwa penting tidak ada ya. Peristiwa penting semuanya ini bagian dari proses nuzulul Quran yang semuanya itu penting tapi apa satu peristiwa sendiri tidak ada ya. Tapi yang kita note mungkin kalau boleh dibilang sebagai peristiwa penting adalah ihtimamnya aja sih, apa namanya, semangatnya para sahabat, ya mereka itu nggak mau terlewat sedikit pun terhadap ya gimana sih kalau apa ya, kalau kita punya kayak apa ya, kabar yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi kan para sahabat itu kayak ini kan, apa kalau ada ayat Al-Qur'an itu mereka pengen tahu gitu cepat gitu ya. Gimana kita menantikan kabar-kabar yang dinanti gitu ya. Itu terjadi setiap apa namanya, di proses turunnya wahyu. Wallahu alam nanti kalau ada misalnya peristiwa mungkin luput dari Anda, tapi sejauh yang Anda coba lihat dari 7 literatur ini aja ya, yang sebagai bahan materi tadi, itu tidak ada ya peristiwa penting. Jadi semuanya memang berangkat dari semangatnya para sahabat ya dalam memahami Al-Quran. Kurang lebih seperti itu.
Silakan Zidan. Ya. Barakallahu fiik. Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya. Lalu pertanyaan kedua dari saudara atau Ustaz Zidni Zainal. Afwan Ustaz, izin bertanya. Kaitan siang malam, safar mukmin dan musim dengan pembahasan kita ini Makkiyah Madaniyah itu apa Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus nih, pertanyaan bagus. Jadi gini, Maki Madani itu tadi ini nyambung juga dengan pertanyaan Ustaz Doni tadi ya. Maki Madani ini kan ini ya setelah perjalanan banyak ya. Jadi kan dulu tuh belum Maki Madani. Jadi dulu itu tadi ya kitabnya itu misalnya Nuzulul Quran. Berarti kan ngomongin turunnya Al-Quran ya nanti di pertemuan ke-6. Cuman di dalamnya kan mau nggak mau ada pembahasan Maki Madani ya. Kemudian awalnya itu masih terpencar. Jadi dulu tuh para ulama cuman bikin tulisan ayat-ayat ini turunnya kapan. Oh, dari riwayat, ada indikasi ini turunnya malam, siang gitu. Dikumpulin dulu gitu kan. Itu jadi satu part sendiri yang harus diketahui oleh mufassir. Mufassir. Ya, jadi siang dan malam ini ya memang sampai buat kita itu menunjukkan detailnya para ulama mencatat ya setiap kejadian turun ayat ini ya, terbukti dalam riwayat-riwayat sampai siang malam aja tahu gitu kan. Nah itu buat kita ya sebagai tadi Anda note ya, Maki Madan ini nggak wajib ya bagi umat muslim kita tahu ya. Cuman bagi mufasir ini bisa jadi wajib ya, karena kalau mau menafsirkan harus tahu ya, harus tahu ininya ya, turunnya. Apalagi nanti terkait siang dan malam ini ya nanti berimpact pada penafsiran. Kalau memang nanti pembahasannya ya bisa jadi entah dari sisi hukum ya, dari sisi tapi kita perlu contoh yang lebih detail sih ya. Kalau untuk mencontohkan tatbiknya ya, itu bisa dilihat di bawah. Nanti coba kita lihat. Kalau siang dan malam maksudnya contoh ayatnya mana? Anda belum bisa contohkan sekarang, tapi harusnya ada tadi di bagian tatbiknya. Kalau safar mukim ini terkait dengan kan ini Makkiyah Madaniyah, ini yaitu tadi. Jadi kalau safar atau mukim, kalau mukim dulu pembagian seperti itu. Ayat ini turun ketika safar, ayat ini turun ketika mukim. Nah, sama itu jadi satu part tersendiri yang belum diformalkan sebagai ilmu Makki wal Madani. Jadi masih poin-poin. Jadi dulu tuh tadi saya sempat sebut nama, yaitu seorang ulama ya, namanya itu adalah Abu Al-Qas ya. Beliau hanya bilang yang wajib diketahui oleh seorang mufasir diantaranya adalah ini, harus tahu ayat yang safar di yang mana, ayat yang mukim yang mana. Belum secara eksplisit menyampaikan ahli tafsir harus tahu ilmu Maki Madani, enggak gitu. Jadi Maki Madani ini istilah yang datang belakangan sesuai urutan nanti kitab-kitabnya itu juga mulai terlihat penamaannya itu baru nanti mulai muncul. Dulu tuh cuman misalnya Fadailul Quran, wa ma anzala minal Qur'ani bi Makkah. Nah, ini udah mulai muncul keutamaan Al-Qur'an dan surat-surat yang turun di Mekah dan di Madinah. Jadi mulai itu. Jadi dulu tuh masih tercecer. Nah, kemudian kalau misalnya safar, nah tadi kita tarik ke pembahasan kita sekarang, itu berarti masuknya kemana? Ke Makkiyah atau Madaniyah? Kalau titik tinjaunya adalah tempat, susah kan? Safar itu kan di tengah-tengah. Apakah jadi namanya surat ini? Jadi setiap tempat yang surat itu turun jadi namanya juga gitu misalnya. Tabuk, Tabukiyah gitu, enggak kan? Mekah, Makkiyah. Jadi enggak. Jadi dulu tuh masih tercecer. Kalau mukim, ya balik lagi mukimnya di mana, ketika di Mekah atau Madinah ya, seperti itu. Jadi kaitannya itu cikal bakal, boleh dibilang cikal bakal dari kodifikasi ilmu tentang Maki Madani ini. Dulu tuh masih begitu tercecer. Nah, tapi para ulama ketika menggabungkan semua itu, ngomongin ayat-ayat, misalnya ayat-ayat Makkiyah di dalam surat-surat Madaniyah, nah, itu udah jadi satu keilmuan tuh bab-babnya. Sama juga ya, yang musim juga demikian. Jadi
Kalau yang musim tadi, musim panas, musim dingin, kemudian kita tahu tadi kejadiannya, kejadian tentang kalalah, kemudian yang musim dingin kejadian tentang haditsul ifk itu, maka kita juga tektok juga dengan sirah Nabi, sirah Nabawi. Jadi sirah Nabawi dan hadis-hadis yang menjelaskan sirah Nabawi juga membantu kita dalam menentukan ayat ini turun berarti di fase yang mana. Begitu juga sebaliknya, ayat-ayat Al-Qur'an ini membantu memberikan informasi terkait sirah Nabawiyah gitu. Jadi tektok. Nah, itu kurang lebih kaitannya. Jadi kalau siang malam safar mukim musim tadi itu poin-poin pembahasan yang sekarang dibundel namanya ilmu Makki wal Madani gitu. Contoh aja sih menunjukkan bahwa sebegitu detail para ulama untuk ya istilahnya mendevelop yang pada akhirnya nanti namanya Makki Madani ini oleh ulama belakangan. Silakan Saziran, sekali lagi, satu lagi. Satu lagi Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya semoga jelas yang bertanya. Lanjut pertanyaan ketiga dari Ustaz sepertinya, Saudara Umar. Ustaz, izin bertanya ya. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz, berarti apa ya Ustaz? Yang pertama, apakah ulumul Quran membahas juga tentang hikmah dan asbabun nuzulnya? Ya, silakan Ustaz nanti. Oh ya di chat ya. Heeh. Iya, jawabannya iya. Nanti dibahas ini pertemuan ke-6 ya. Insyaallah. Ya udah. Lalu tuh pertanyaan kedua, apakah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang menjadi ayat-ayat Al-Quran ketika Isra Mi'raj? Oh, berarti ketika Isra Mi'raj, apakah wahyu turun? Apakah Rasul mendapat wahyu yang menjadi ayat-ayat ketika ada ya yang turun di Baitul Maqdis juga ya? Jawabannya ya. Dia Rasul juga dapat wahyu terkait itu. Barakallahu fik. Barakallahu fiik. Ya. Cukup Ustaz ya? Nah, barakallahu fik ya, Masya cukup. Allah. Ya. Nanti kalau ada Jazakumullah. pertanyaan bisa di itu ya, di Google Iya, Classroom supaya ternote ya. siap. Jazakumullah khairan untuk Ustaz ini istimewa dan Ustaz sekalian. Insya Allah uh, 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 materi pada pagi hari ini akan tersedia di YouTube, dan juga bagi peserta yang ingin bertanya itu bisa langsung chat di Google Classroom di pekan ya. Perhatikan pekannya. Sekarang pekan keempat, kita meski pekan keempat, maka bertanyanya di pekan keempat ya, di bagian materinya. Lalu diingatkan juga untuk para peserta untuk mengulang kembali pelajaran, karena bagian terpenting dalam belajar salah satunya adalah mengulang pembelajaran. Barakallahu fikum. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.